Timnas Indonesia lebih disorot dari Manchester United. Disiarkan di 141 negara. Tiket ludes dalam hitungan jam. Timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan, pertandingan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi akan disiarkan oleh 141 negara. Hebatnya lagi, laga Timnas Indonesia ini justru lebih menjual dibanding pertandingan besar Manchester United versus ASEAN All-Star yang akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, pada Rabu, tanggal 28 Mei tahun 2025. Saat ini, PSSI tengah mempersiapkan laga penting Timnas Indonesia melawan China dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung Kamis, tanggal 5 Juni tahun 2025. Salah satu bentuk persiapan adalah penjualan tiket bagi para fans yang ingin menyaksikan langsung di stadion. Menariknya, PSSI sama sekali tidak merasa khawatir mengenai penjualan tiket. Untuk laga melawan China, seluruh tiket langsung ludes hanya dalam hitungan jam. Ini kembali membuktikan bahwa Timnas Indonesia saat ini punya daya tarik yang luar biasa, bahkan melebihi pertandingan Manchester United yang mendatangkan bintang Eropa ke Asia. Tak hanya itu, pertandingan Timnas Indonesia memang layak ditunggu. Hak siar skuad Garuda telah tersebar luas dan diminati hingga 141 negara. Angka ini mengacu pada pertemuan pertama Indonesia dengan China tahun lalu, yang ternyata disiarkan ke ratusan negara. Meskipun tahun ini jumlahnya bisa berbeda, entah lebih banyak atau sedikit, namun hal itu tetap menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan tim yang sangat menjual di pentas internasional. Lalu, apa faktor yang membuat Timnas Indonesia begitu menarik? Salah satu alasannya adalah dukungan fanatik dari Ultras Garuda. Kelompok supporter ini dikenal selalu mendukung skuad Garuda tanpa henti, dan selalu berhasil mencuri perhatian publik dunia. Banyak orang yang penasaran akan aksi dan kreativitas yang akan mereka tampilkan di laga penting nanti. Bahkan, jurnalis asal Argentina, Gaston Edul, pernah menyoroti semangat fans Indonesia saat timnas Argentina bertanding melawan Indonesia dalam FIFA Matchday 2023. Argentina yang kala itu baru saja menjuarai Piala Dunia pun merasa kagum. Menurut Gaston Edul, supporter Indonesia mirip dengan fans River Plate, tapi versi yang lebih nasionalis. Padahal kami baru juara dunia, tapi stadion malah penuh merah dengan fans Indonesia. Saya rasa supporter Indonesia itu seperti River Plate, tapi ini versi nasionalis, ucap Gaston kepada media AFF. AFF dan Manchester United ketar-ketir. Di sisi lain, AFF dan Malaysia yang telah mengundang Manchester United untuk bertanding melawan ASEAN All-Star justru mengalami masalah. Laga yang seharusnya menjadi tontonan utama malah sepi peminat. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Namun tiketnya belum juga habis terjual padahal hari H semakin dekat. Padahal, AFF sangat yakin bahwa kehadiran Manchester United akan membawa keuntungan besar. Namun, kenyataannya tidak sesuai ekspektasi. Beberapa faktor disebut menjadi penyebabnya, mulai dari jadwal yang tidak ideal hingga performa MU yang menurun drastis. Kini, status Manchester United sebagai tim besar Eropa mulai dipertanyakan. Musim ini, MU puasa gelar dan bahkan hanya finish di peringkat ke-16 Premier League. Catatan buruk ini membuat antusiasme publik menurun drastis, termasuk fans di Asia Tenggara. Sebagian besar penggemar juga mulai membandingkan MU dengan Liverpool yang kini memiliki jumlah trofi domestik lebih banyak, menjadikan The Reds sebagai tim tersukses di Inggris musim ini. Bahkan, kekalahan Manchester United di final Liga Eropa semakin membuat fans ragu-ragu untuk membeli tiket laga mereka di Malaysia. Harga tiket mahal, fans minta digratiskan. Tingginya harga tiket juga menjadi salah satu alasan utama sepinya peminat. Beberapa fans bahkan meminta agar tiket pertandingan digratiskan agar stadion cepat penuh. Namun, jika hal itu dilakukan, tentu akan menyebabkan kerugian besar bagi pihak penyelenggara. Masalah lain yang muncul adalah persiapan dari tim ASEAN All-Star yang dinilai masih belum maksimal. Sementara itu, timnas Malaysia juga akan bermain melawan Cape Verde dalam waktu yang berdekatan, sehingga membuat fans lokal terbagi. Ada yang ingin nonton Manchester United,
Tapi banyak juga yang lebih memilih mendukung timnas Malaysia. Khusus fans Indonesia, banyak dari mereka yang tampaknya lebih memilih menunggu laga penting timnas melawan China, ketimbang menonton MU. Dengan jadwal yang padat, tentu mereka akan mengalokasikan energi dan dana untuk mendukung skuad Garuda. AFF tetap yakin laga mereka akan sukses, meskipun masih banyak hambatan. Mereka berharap tiket akan habis terjual menjelang detik-detik terakhir pertandingan. Sementara itu, pihak Manchester United dikabarkan tetap akan membawa skuad terbaik mereka ke Malaysia, meski performa mereka tengah menurun. Namun, tetap saja feel pertandingannya sudah berbeda. Seandainya Manchester United menang melawan ASEAN All-Star, mungkin yang tersisa hanyalah penyesalan. Fans mungkin akan berkata, kenapa kemenangan itu tidak didapat saat lawan Tottenham atau di final Liga Eropa kemarin? PSSI batalkan naturalisasi. Ciro Alves dan Tirondel Pino kompak tinggalkan Persib Bandung. Perombakan besar dimulai. Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia sepak bola tanah air. Menjelang dua laga krusial timnas Indonesia melawan China pada tanggal 5 Juni dan Jepang pada tanggal 11 Juni mendatang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI secara resmi mengambil langkah tegas, membatalkan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan yang sebelumnya direncanakan akan membela skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam keterangannya menegaskan bahwa naturalisasi bukan hanya soal darah keturunan, tapi juga menyangkut kualitas, kesiapan mental, serta kontribusi nyata di level internasional. Erick menyatakan bahwa proses naturalisasi kini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar siap memberikan dampak langsung bagi timnas. Langkah ini pun menjadi titik balik, sekaligus memberikan efek domino bagi beberapa nama yang sebelumnya santer diberitakan akan dinaturalisasi. Salah dua yang tersorot adalah Ciro Alves dan Tirondel Pino, dua pemain asing andalan Persib Bandung. Keduanya kini secara mengejutkan dikabarkan kompak meninggalkan klub Maung Bandung. Dari laporan TVN News, striker asal Brasil Ciro Alves lebih dulu resmi dilepas oleh Persib. Tak berselang lama, gelandang kreatif asal Argentina, Tirondel Pino, juga dikabarkan angkat kaki dari skuad asuhan Bojan Hodak. Rumor ini semakin menguat, menyusul langkah evaluasi besar-besaran yang dilakukan manajemen Persib menjelang musim baru Liga 1. Kehilangan dua pilar asing ini tentu jadi pukulan tersendiri bagi Persib. Ciro dan Tiron selama ini dikenal sebagai motor serangan Persib yang punya kontribusi besar, baik dalam urusan mencetak gol maupun membongkar pertahanan lawan. Namun, keputusan ini tampaknya sudah dipikirkan matang-matang oleh pelatih Bojan Hodak, yang kini tengah menyusun ulang strategi sekaligus berburu pemain baru. Nama Sadil Ramdhani, gelandang timnas Indonesia, disebut-sebut menjadi salah satu target pengganti. Selain itu, sejumlah pemain lokal dan asing juga mulai masuk dalam radar incaran untuk membangun tim yang lebih solid dan sesuai kebutuhan taktik pelatih. Situasi ini pun jadi pertanda awal dari perombakan besar-besaran yang tengah dilakukan Persib Bandung, baik dari segi komposisi pemain maupun arah permainan tim. Sementara itu, keputusan PSSI menghentikan naturalisasi ini mendapat reaksi beragam dari publik. Sebagian mendukung penuh langkah Erick Thohir demi menjaga kualitas dan identitas tim nasional. Namun tak sedikit pula yang menyayangkan keputusan ini karena dianggap menghambat generasi pemain potensial yang memiliki darah Indonesia. Yang pasti, timnas Indonesia kini tengah bersiap dengan skuad terbaik yang sudah teruji, demi mengamankan poin penting melawan China dan Jepang bulan depan. Bagaimana menurut kamu, Sobat Garuda? Apakah keputusan ini tepat? Dan apakah Persib mampu bangkit tanpa Ciro dan Tiron? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kabar terbaru seputar timnas dan sepak bola Indonesia hanya di channel ini.